Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan pecinta warisan leluhur, selamat datang di channel Ika Short. Di video kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat menarik. Keutamaan daun sirih menurut primbon Jawa dan bagaimana kita menyikapinya dalam pandangan Islam. Banyak dari kita mengenal daun sirih hanya sebagai tanaman herbal. Tapi tahukah kalian, di dalam primbon Jawa, daun sirih punya makna spiritual dan filosofis yang dalam. Dan menariknya lagi, beberapa dari makna ini ternyata selaras dengan nilai-nilai Islami. Mari kita bahas bersama. Jangan lupa subscribe dulu ya, agar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Siapkan teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari menyelami warisan leluhur dari sudut pandang Islam. Daun sirih atau suruh dalam bahasa Jawa adalah tanaman yang sejak dulu digunakan dalam berbagai ritual. Dalam primbon Jawa, daun sirih melambangkan kesucian, kesetiaan, dan energi positif. Di beberapa daerah, daun sirih digunakan untuk membersihkan tempat dari energi negatif, sebagai simbol dalam pernikahan adat. Diletakkan di atas pintu untuk menolak bala. Dicampur dalam air mandi sebagai tolak bala atau buka aura. Selain itu, primbon mengajarkan bahwa daun sirih bisa menolak makhluk halus dan memperkuat spiritualitas seseorang jika digunakan dengan niat baik dan doa. Dari sisi kesehatan, daun sirih memang terbukti punya manfaat luar biasa. Dalam dunia medis modern, daun sirih mengandung antiseptik alami, antibakteri, dan antiinflamasi. Ini menjelaskan mengapa nenek moyang kita menggunakannya untuk mengobati luka luar, membersihkan mulut dan gigi, makanya ada budaya nginang, mengatasi keputihan bagi wanita, mengurangi bau badan dan bau mulut. Maka tak heran kalau sirih disebut-sebut sebagai daun yang berkah, karena manfaatnya menyentuh fisik dan spiritual. Tapi bagaimana Islam memandang semua ini? Apakah penggunaan daun sirih dalam primbon bisa dibenarkan menurut ajaran Islam? Dalam Islam, segala sesuatu dinilai dari niat dan tujuan. Islam tidak melarang penggunaan herbal atau tradisi lokal, selama tidak mengandung kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah memanfaatkan tanaman-tanaman alami untuk pengobatan. Tetapi, Islam mengingatkan kita agar tidak meyakini bahwa sesuatu punya kekuatan gaib tanpa izin Allah. Maka, menggunakan daun sirih untuk kesehatan atau sekadar simbol kesucian dalam acara pernikahan masih bisa diterima. Tetapi, jika sampai menganggap daun sirih punya kekuatan gaib yang menyamai Allah atau bisa menolak takdir tanpa doa dan usaha, maka itu bisa mengarah pada syirik. Kutipan Quran dan hadis. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kispaul Takit Al-Isra 82. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. HR Bukhari Muslim. Kita sebagai umat Islam yang tinggal di tanah Jawa punya tantangan dan keunikan sendiri. Kita punya budaya kaya, tapi juga harus selaras dengan nilai-nilai tauhid. Bukan membuang tradisi, tapi menyaring mana yang sejalan dengan syariat. Misalnya, menggunakan air sirih untuk mandi sebelum menikah bukan karena mistik, tapi karena itu bentuk tazkiyah atau penyucian diri. Memakai sirih sebagai bagian dari dekorasi bukan karena magis, tapi untuk menghormati warisan leluhur. Kunci utamanya, jangan sampai kita meyakini kekuatan benda, tapi yakinlah pada kekuatan doa dan izin Allah. Sahabat muslim, kita hidup di zaman yang penuh perubahan. Tapi bukan berarti kita harus memutus akar budaya. Selama tidak melanggar syariat, tradisi bisa menjadi jalan dakwah. Daun sirih adalah contoh bagaimana alam, budaya, dan agama bisa berdampingan. Mari kita lestarikan yang baik dari budaya, dan kita luruskan niat agar selalu kembali pada Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tadi menambah wawasan kita tentang budaya dan Islam. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman kalian dengan daun sirih atau budaya lokal lainnya. Insya Allah, di video selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi topik menarik
seputar tradisi, spiritualitas, dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.